Bab 3. Doa di kebun anggur. Bab ini memuat salah satu doa paling menggetarkan dalam sejarah kenabian. Disinilah titik nadir ketidakberdayaan manusia bertemu dengan puncak kepasrahan kepada Ilahi. Matahari mulai condong ke barat. Namun teriknya masih menyengat luka-luka yang terbuka. Di bawah naungan pohon anggur milik dua bangsawan Quraisy, Utbah dan Saibah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Salam duduk bersimpuh. Napasnya masih berat. Dadanya turun naik, menahan perih yang menjalar dari ujung kaki hingga ke ulu hati. Zaid bin Haritsah duduk tak jauh darinya, menatap sang Nabi dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin sekali membasuh darah yang mengering di wajah mulia itu. Namun ia tahu, saat ini tuannya sedang membutuhkan waktu berdua saja dengan penciptanya. Suasana kebun itu hening. Hanya suara angin menggesek daun anggur dan gemericik air irigasi yang terdengar. Kontras sekali dengan teriakan dan lemparan batu yang baru saja mereka alami. Di keheningan itulah, pertahanan terakhir Nabi Muhammad sebagai manusia runtuh. Air mata mulai menetes, bercampur dengan debu dan sisa darah di pipinya. Perlahan, beliau mengangkat kedua tangannya yang gemetar ke langit, bukan untuk meminta kehancuran Taif, melainkan untuk mengadukan betapa lemahnya diri beliau di hadapan takdirnya. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan dayaku, dan kehinaanku di hadapan manusia. Suara beliau terdengar lirih, nyaris seperti bisikan angin, namun syarat dengan beban yang melampaui gunung. Setiap kalimat dalam doa itu adalah pengakuan jujur seorang hamba yang telah kehilangan segalanya di dunia. Beliau tidak lagi memiliki Khadijah radhiyallahu anha untuk tempat bersandar. Tidak ada Abu Talib untuk berlindung. Dan kini, harapan pada penduduk Taif pun pupus. Beliau benar-benar sendirian di tengah padang pasir permusuhan. Engkau adalah Tuhan bagi mereka yang tertindas. Dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Kepada orang asing yang menatapku dengan kebencian? Atau kepada musuh yang Engkau berikan kekuasaan atasku? Di puncak munajatnya, Nabi Muhammad menegaskan satu hal yang menjadi inti hidupnya. Satu hal yang membuatnya tetap bertahan meski seluruh dunia menolaknya. Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli apapun yang menimpaku. Namun, keselamatan darimu jauh lebih luas bagiku. Saat doa itu berakhir, sebuah langkah kaki mendekat. Seorang budak Nasrani bernama Adas datang membawa setandan anggur di atas piring. Ia diutus oleh tuannya, Utbah dan Saibah, yang dari kejauhan merasakan secercah iba melihat kondisi mengenaskan saudara sesuku mereka. Saat Nabi Muhammad mengambil buah itu dan mengucapkan, Bismillah, Adas tertegun. Di tanah penyembah berhala ini, kalimat itu terasa asing sekaligus akrab di telinganya. Percakapan singkat di antara mereka, tentang Nabi Yunus alaihi salam dan negeri Ninawa, menjadi oase kecil di tengah gurun derita. Sore itu, di kebun anggur, Nabi Muhammad tidak mendapatkan perlindungan dari penduduk Taif. Namun, melalui anggur yang dibawa Adas dan ketenangan setelah berdoa, Allah menunjukkan bahwa dia tidak pernah sedetik pun memalingkan wajahnya dari sang kekasih. Meski terluka parah, hati Nabi Muhammad kembali tenang karena mengetahui bahwa Tuhannya tidak murka.